Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Ini adalah pertemuan pertama daurah ilmu alat berseri. Insya Allah kita akan mengkhatamkan beberapa kitab ilmu alat, ya, di antaranya ilmu nahwu, ya, dari mubtadi sampai muntahi insya Allah, ya, ilmu sharaf, ilmu balaghah, baik itu ilmu bayannya, badi'nya, ma'aninya, begitu juga dengan ilmu wada' dan juga beberapa ulum aqliyah seperti ilmu mantiq dan ilmu adabul bahsi wal munazarah. Ya. Kalau kita sudah selesai beberapa level ilmu itu, ketika kita ingin belajar kitab-kitab lain seperti usul fikih, kemudian kitab akidah, maka kita akan memahami usul fikih dan akidah sebagaimana mestinya, ya, karena kita sudah punya perangkat alat untuk memahami ilmu tersebut. Ya. Ya, ilmu nahwu yang akan kita pelajari ini adalah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Ya. Ilmu nahwu itu secara praktik dia sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ya. Sejak zaman Islam belum ada, ketika ada orang Arab, secara praktik mereka sudah, ketika mereka berbicara, mereka akan mengatakan qama Zaidun. Ya, Zaidunnya dirafa'kan. Ya. Tapi mereka tidak perlu belajar kaidah. Kenapa? Karena mereka mewarisi itu turun-temurun dari kakeknya, dari neneknya. Ya. Seperti kita dari lahir kita berbicara, kita tidak tahu kaidah bahasa Indonesia. Ya. Tapi kita bisa berbicara. Ya. Nah, begitu juga dengan orang Arab zaman dahulu. Maka mereka tidak memerlukan kaidah. Ya. Maka mereka tidak memerlukan kaidah. Kemudian setelah adanya perluasan Islam, ya, ketika Islam sudah diperluas ke Syam, kemudian ke Irak, kemudian ke Persia, ya, orang Arab bercampur dengan orang Ajam atau orang asing. Disinilah terjadi percampuran antar bahasa. Ya, ketika terjadi percampuran antar bahasa dan orang saling berinteraksi, itu otomatis bahasanya tidak lagi murni. Ya, kayak kita misalnya orang kampung datang ke kota, asalnya kita tuh murni pakai bahasa daerah. Ketika datang ke kota, misalnya ke Jakarta, ya, kita ngobrol, mencoba berbahasa Indonesia, tapi tetap ke bawah bahasa daerah. Akhirnya bahasa kita tuh bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa daerah. Bahasanya baina-baina. Nah, inilah yang dikatakan lahan atau khata, kesalahan dalam berbahasa. Nah, suatu ketika pada zaman Sayyidina Umar, ya, ada seorang Arab Baduy, dia baru memeluk Islam, kemudian dia ingin belajar Al-Quran. Lalu dia mencari guru. Kebetulan gurunya itu adalah seorang Ajam. Orang yang lebih dulu memeluk Islam, tapi dia bukan dari Arab asli. Ya, artinya dia belajar bahasa Arab. Ya, bukan seperti orang Baduy yang dia itu tahu kalau ada orang mengucapkan kalimat tertentu kemudian salah, instingnya akan mengatakan, oh ini salah. Ya, itu orang Arab yang asli. Nah, lalu mereka membaca Annallaha bari'un minal musyrikin, ya, wa rasuluhu. Ya, ayatnya seperti ini. Ya, ayatnya Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu. Ya, bacaan yang benar seperti ini. Tetapi orang Ajam itu dia membacanya Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Ya, apa bedanya dua harakat ini? Ketika kita bilang Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh, maka maksudnya adalah bahwasanya sesungguhnya Allah itu bari'un, berlepas tangan, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik. Wa rasuluhu bari'un minal musyrikin. Ya, jadi jumlah ibtidah, jumlah yang baru. Dan Rasul Allah atau Rasulullah itu juga berlepas tangan dari orang musyrikin. Kalau kita bacanya pakai rafa, wa rasuluhu. Ya, jadi Allah berlepas tangan dari kaum musyrikin, Rasulnya juga berlepas tangan dari kaum musyrikin. Orang Baduy tadi membaca, orang Ajam tadi membacanya Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Berarti wa rasulihi, wawunya waw ataf, diatafkan kepada musyrikin. Ya, berarti artinya apa? Artinya Allah berlepas tangan kepada orang-orang musyrik dan kepada rasulnya. Berarti Allah tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dibuat oleh rasulnya. Lalu orang Baduy tadi dia protes. Kalau Allah berlepas tangan terhadap rasul ini yang kita baca ini, kenapa kita mengikutinya? Bukankah Allah berlepas tangan dari dia? Kenapa kita mengikutinya? Katanya.
Dia nggak tahu bacaan Al-Qur'annya benar atau salah, tapi insting dia mengatakan kalau seperti itu, maka rasul yang seperti ini nggak layak untuk diikuti. Kenapa? Karena Allah berlepas tangan. Ya. Akhirnya perkara ini dibawa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu beliau memfatwakan bahwa orang yang mengajari Al-Quran tidak boleh orang yang tidak pandai berbahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran zaman itu belum ada titiknya, belum ada syakelnya. Ya, hanya ada tulisan-tulisan yang belum sempurna. Jadi ketika orang membaca Al-Quran tanpa pengetahuan kaidah bahasa Arab, tanpa salikah Arabiahnya, dia tidak akan benar membaca Al-Quran. Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu, dibaca wa rasulihi. Kemudian pada zaman Sayyiduna Ali, perluasan wilayah Islam itu semakin meluas dan semakin banyak orang ajam yang masuk ke dalam Islam, memeluk Islam, semakin terjadi percampuran bahasa. Ya. Ketika semakin banyaknya percampuran bahasa, maka kesalahan itu ada di mana-mana. Ya. Anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali ketika dia melihat bintang-bintang di langit, lalu dia bilang, ma ajmalus samai. Ya. Dijawab oleh bapaknya, nujumuha. Ya. Kenapa? Karena dia ingin takjub, dia ingin kagum kepada bintang-bintang yang indah di langit. Tapi uslubnya pertanyaan, ma ajmalus sama. Apa yang indah, apa sesuatu yang indah yang berada di langit? Dijawab bapaknya, nujumuha, bintang-bintangnya yang indah. Ya. Kata anaknya, bukan itu yang saya inginkan, saya itu ingin takjub. Oh, kata bapaknya, kalau ingin takjub bukan seperti itu caranya, tapi ma ajmalas sama. Ya. Tapi ma ajmala as-samaa. Ya. Ajmala fi'il madhi li ta'jub, as-samaa maf'ul bihi. Ya. Itu menunjukkan makna takjub. Ya. Kemudian karena itu akhirnya Sayyiduna Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menuliskan kaidah. Ya, Abul Aswad Ad-Du'ali itu salah satu ulama yang alim dalam bidang bahasa. Ya, diperintahkan. Sayyiduna Ali menulis sebuah kalimat, ya, al-kalamu kulluha ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, kalam itu semuanya entah itu isim atau fi'il atau huruf. Ya. Wal ismu ma'an ba'anil musamma. Isim itu sesuatu yang menjelaskan, yang mengkhabarkan terhadap musamma, terhadap yang dinamainya. Lalu setelah selesai beliau nulis satu paragraf, beliau bilang kepada Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadzan nahwa. Unhu hadzan nahwa. Ya. Nahwa itu salah satu makna bahasanya adalah tujuan. Jadi maksudnya Imam Ali, ikutilah jalan ini. Unhu hadzan nahwa, ikutilah tujuan ini. Akhirnya ilmu ini terkenal dengan ilmu nahwu. Ya, dari kata-kata Sayyiduna Ali, unhu hadzan nahwa. Ya, dari situ ilmu ini menjadi ilmu nahwu dan banyak muallafat yang datang setelahnya. Kemudian muallafat itu sempurna di tangan Imam Sibawayh. Ya, di tangan Imam Sibawayh. Kenapa Imam Sibawayh itu digelari Imamun Nuhat, imamnya para ulama nahwu? Karena semua kitab yang datang setelah Imam Sibawayh itu imma syarhun atau talkhis atau mukhtasar daripada kitab Sibawayh. Jadi semua kitab nahwu yang datang sekarang terhadap kitab Sibawayh itu entah itu syarah atau talkhis atau ringkasan terhadap kitab Sibawayh. Kenapa seperti itu? Ya. Karena misalnya kita tahu Imam Az-Zamakhsyari itu menulis kitab namanya Al-Mufassal fi San'atil I'rab. Ya, beliau menulis kitab Al-Mufassal fi San'atil I'rab. Mufassal fi San'atil I'rab itu adalah kitab yang mencakup nahwu dan saraf. Ya, karena zaman dulu nahwu itu diucapkan untuk menunjukkan nahwu dan saraf. Nah, Mufassal ini meringkas apa yang ada di dalam kitab Sibawayh. Jadi dia ringkasan dari kitab Sibawayh. Kemudian Mufassal fi San'atil I'rab ini diringkas lagi oleh Imam Ibnul Hajib. Ya. Bagian nahwunya beliau kasih nama Al-Kafiyah Libni Hajib. Bagian sarafnya diberi nama Asy-Syafiyah Libni Hajib. Al-Kafiyah dan Asy-Syafiyah. Dua-duanya ini kitab puncak dalam nahwu dan saraf. Ya. Jadi kalau kita ingin belajar kitab muntahi dalam nahwu dan saraf, salah satunya adalah Al-Kafiyah Ibnu Hajib dan Asy-Syafiyah Ibnu Hajib di dalam saraf. Ya. Kemudian Imam Ibnu Malik melihat Al-Kafiyah dan Syafiyah itu, lalu beliau menazamkan 3000 bait syair. Ya, 3000 bait syair. Beliau beri nama Al-Kafiyatus Syafiyah. Ya. 3000 bait syair. Kemudian 3000 bait syair itu diringkas. Diringkas beliau dalam 1002 bait syair, dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah. Makanya dikatakan Al-Khulasah. Kenapa? Karena dia khulasatul kafiyah wasyafiyah. Ya. Nah, kemudian kitab-kitab yang sebelumnya itu adalah madkhal untuk kita belajar alfiyah. Kita belajar ajrumiyah itu madkhal untuk alfiyah. Kita belajar qatrun nada itu madkhal untuk alfiyah.
Berarti apa? Berarti sebenarnya ketika kita belajar matan ajrumiyah, sebenarnya kita sedang belajar syarah ajrumiyah. Belajar syarah kitab Sibawayh. Kenapa? Tapi kita belajar syarah bagian kecilnya. Karena cara kita memahami kitab yang terbaik itu adalah dengan cara tadarruj. Jadi kalau kalian ditanya, apa syarah terbaik terhadap kitab Tafsir Baidawi? Ya. Kalau kita jawab menyebutkan, oh yang terbaik itu Hawashi Zada, oh yang terbaik itu Hawashi Fulan, Hasyiah Fulan terhadap Baidawi. Itu benar, tapi kurang tepat. Kenapa? Karena meskipun itu adalah syarah terbaik, tapi ketika kita buka kita nggak paham, berarti dia bukan syarah terbaik. Bagaimana caranya kita buka? Kalau kita ditanya, apa syarah terbaik terhadap Alfiyah? Ya, sebagian orang bilang, oh syarah terbaik adalah syarahnya Muradi. Oh syarah terbaik syarah Ibnu Aqil dan seterusnya. Ya, tapi kita jawab, syarah yang terbaik terhadap Alfiyah adalah dengan belajar dari bawah. Kalau antum belajar dari Ajrumiyah, kemudian belajar dari Qatrun Nada dengan syarahnya, belajar beberapa kitab nahwu lalu membaca Alfiyah, kalian akan paham Alfiyah. Tapi kalau kalian belum belajar apa-apa, langsung buka syarah Muradi terhadap Alfiyah yang kata orang itu syarah terbaik, atau syarah Usmuni yang kata orang syarah terbaik terhadap Alfiyah, kita buka, kita nggak akan paham. Oh gimana nih, saya nggak paham, padahal kata orang syarah terbaik. Ya, salahnya di mana? Salahnya karena kita membacanya tidak tadarruj, tidak bertahap. Maka berarti apa? Syarah terbaik sebuah kitab itu adalah bertahap. Nanti kalian akan merasakan ketika kalian menggaji Alfiyah, kalau sekarang kalian coba ngaji Alfiyah, dengan nanti kita ngaji Alfiyah pasti pahamannya beda. Pasti kalian akan merasakan begitu nikmatnya tadarruj. Ya. Nah, penting kita untuk bertadarruj itu. Ya. Kemudian ilmu nahwu, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada 3 ilmu yang sangat penting. Ya. Yang pertama adalah sharaf, as-sarf. Yang kedua adalah an-nahwu. Dan yang ketiga adalah al-balaghah. Ya. Apa fungsi ilmu ini? Sharaf itu apa fungsinya? Sharaf itu adalah, atau fungsi sharaf itu untuk kita mengetahui akar sebuah kalimat. Kalau kita bilang kataba, nah, makna kataba ini kita ketahui dari matan lughah. Kemudian kalau kita ingin mengembangkan pengetahuan kita dari kataba menjadi katibun, ya. Dari katibun menjadi maktubun, ya. Menjadi maktubun. Dari maktub menjadi maktabun misalnya. Ya. Mengembangkan semua ini dari satu kalimat kita bisa banyak mendapatkan makna yang lain itu dengan ilmu sharaf. Salah satunya, ya, salah satu pembahasan ilmu sharaf itu di sini. Ya, ini ilmu sharaf. Nanti kita pelajari ilmu sharaf. Ya. Kemudian ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari kalimat ketika sudah berada dalam susunan tarkib. Ya, mempelajari kalimat maksudnya adalah kata. Mempelajari kata ketika kata itu sudah berada di dalam susunan sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya. Misalnya kita bilang, ya, kataba talibun ad-darsa fil fasli. Ya. Nah, nahwu itu fungsinya di mana? Fungsi nahwu itu adalah kita bisa mengetahui harakat akhir kataba talibun ad-darsa fil fasli. Ya. Ini fungsi nahwu. Ya. Sekarang muncul pertanyaan. Untuk apa kita memberi harakat akhir atau syakl akhir dalam setiap kalimat yang kita ungkapkan? Bukankah kita bisa saja membaca, ya, ketebe, itu bahasa Madura bukan? Kita bisa membaca katabu, talibin, ad-durusu, fil fusul, kan bisa. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi kenapa kita membacanya harus dengan harakat atau syakal-syakal tertentu? Nah, disinilah pentingnya ilmu nahwu. Kenapa? Karena syakal ini, ya, syakal ini kataba talibun, ya, syakal ini menunjukkan kedudukan kalimat dalam sebuah i'rab. Yang kedudukan kalimat itu mengandung makna. Ya, kedudukan kalimat itu mengandung makna. Dari kata-kata talibun, kita tahu bahwa talib ini adalah fa'il. Ya, berarti dia yang menulis. Ya, ad-darsa itu maf'ul, berarti dia yang ditulis. Ya, fil fasli itu jar dan majrur dan dia sebagai keterangan. Nah, misalnya kita bilang, ya, daraba Zaidun
amran. Ya. Kita bilang daraba Zaidun amran. Dari kata daraba Zaidun amran ini kita bisa memahamkan orang lain maksud kita, atau kita bisa memahami dari orang lain bahwasanya yang memukul itu adalah si Zaid dan yang dipukul adalah Amr. Kenapa kita bisa tahu seperti itu? Karena syakal ini. Zaidun itu menunjukkan dia fa'il, pelaku, dan Amran itu menunjukkan dia maf'ul sebagai objek. Ya. Kalau harokatnya kita balik, misalnya kita bilang daraba Zaidan Amrun. Ya. Harokatnya kita balik. Posisinya sama. Cuman harokatnya kita balik. Daraba Zaidan Amrun. Ya. Maka si Zaid yang tadi awalnya dia sebagai pelaku, sekarang dia jadi objek. Dia yang kena pukulan. Ya. Meskipun letaknya di tengah. Ya. Dia yang kena pukulan. Dan Amr yang tadi ketika kita baca Amran, dia jadi objek, sekarang dia yang jadi pelaku. Dia yang memukul. Ya. Dia yang jadi pelaku daraba. Nah, inilah pentingnya ilmu nahwu. Dengan ilmu nahwu kita bisa memahami maksud orang lain dan kita bisa memahamkan maksud kita kepada orang lain. Kalau kita ingin bilang yang memukul adalah si Zaid dan yang dipukul adalah Amr, kita bilangnya daraba Zaidun Amran. Kalau kita ingin orang memahami kita bahwa yang dipukul itu adalah Zaid dan yang memukul itu adalah Amr, kita bilangnya daraba Zaidan Amrun. Ya. Jelas ya? Sampai sini mafhum? Oke. Nah, ini fungsi daripada ilmu nahwu. Ya, salah satu fungsi utamanya. Ya. Kemudian ilmu balaghah. Ya. Ilmu balaghah ini fungsinya adalah memahami makna lanjutan. Ya, memahami makna lanjutan. Orang bilangnya ma'ani as-sanawiyah, makna kedua. Ya, makna kedua. Jadi kita tidak melihat tekstual, tapi melihat di belakang teks. Misalnya kita bilang Ja'a maktulu Zaidin. Ya. Kita bilang Ja'a maktulu Zaidin. Ya. Maktul ini di dalam shorof kita belajar dia adalah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul dari qatala. Qatala artinya membunuh. Maktul berarti orang yang dibunuh. Ya, karena dia isim maf'ul. Ketika kita bilang Ja'a maktulu Zaidin, ya, maka kita bilang telah datang orang yang dibunuh si Zaid. Ya. Ada yang aneh nggak dari redaksi itu? Ada yang aneh. Yang dibunuh itu berarti mayat kan? Bagaimana mayat datang? Kan aneh. Oh, berarti di dalam kata maktul itu pasti ada majas. Berarti kita tidak bisa memahami teks ini tekstual. Kenapa? Karena kalau kita memahami tekstual, kita meyakini mayat itu bisa berjalan. Ya. Dan itu mustahil. Ya. Kata para ulama Arabia, maktul di sini majas. Yang diinginkan dengan maktul adalah madrubun darban syadidan. Ya. Jadi orang yang dipukul dengan pukulan yang sangat keras itu diserupakan dengan orang yang dibunuh. Ya, diserupakan dengan orang yang dibunuh. Maka di sini arti ja'a maktulu Zaid bukan berarti telah datang orang yang dibunuh oleh Zaid. Tapi artinya adalah telah datang orang yang dipukul Zaid sangat keras. Ya, maknanya berubah seperti itu dan itu banyak di dalam Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat yang menunjukkan majas. Nah, ini fungsi daripada ilmu balaghah. Ya, kita dengarkan azan dulu.
Matan yang akan kita pelajari adalah Matnul Ajurrumiyah, ya. Al-Ajurrumiyah. Ajurrumiyah ini dia adalah sifat dari mausuf yang dihapus, ya, dari mausuf yang mahzub. Asalnya adalah al-muqaddimah, ya, al-muqaddimah, ya. Al-muqaddimah al-ajurrumiyah, ya. Al-muqaddimah, kata muqaddimah, kemudian al-mujaz, al-mukhtasar, ya, al-luma', kemudian at-talkhis. Ini kata yang bermakna sama. Nah, maksudnya adalah sebuah kitab kecil yang disuguhkan untuk para pemula dalam ilmu, ya. Maklumatnya tidak begitu banyak, tapi mencakup asasiat daripada ilmu, mencakup pokok-pokok daripada ilmu. Dan hal yang seperti itu sangat bagus untuk mubtadi. Jadi dia menguasai pokok-pokok ilmu dalam setiap pembahasan meskipun tidak detail. Nah, itu muqaddimah. Ya, al-muqaddimah. Al-ajurrumiyah berarti dia adalah muqaddimah yang dinisbahkan kepada Ibnu Ajurrum. Ya, kepada Ibnu Ajurrum. Ya, kenapa nama penulis kitab ini adalah Abu Abdillah, itu kunyahnya Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji atau As-Sinhaji. Nama beliau Muhammad, nama ayah beliau Muhammad, nama kakeknya Daud. Kemudian beliau berasal dari kabilah Sanhaji. Sanhaji itu bisa dibaca 3. Sanhajiyu, Sinhajiyu, atau Sunhaji. Ya, Sunhaji itu salah satu kabilah yang berada di Fas, Maroko. Ya. Nah, Ajurrum itu bahasa Barbar. Ya. Ajurrum artinya adalah al-faqir as-sufi. Seorang yang sangat membutuhkan kepada Allah, dia merasa sangat membutuhkan kepada Allah, dan dia adalah seorang sufi. Ya, Ajurrumiyah. Ya. Ka Ibnu Ajurrum berarti Ibnul Faqir as-Sufi. Ya, nama beliau Ibnul Faqir as-Sufi. Ya. Oleh para pensyarah kitab Al-Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini, Ibnu Ajurrum, ya, beliau namanya Muhammad tapi terkenalnya dengan Ibnu Ajurrum. Ya. Ibnu Ajurrum ini disifati oleh para pensyarihnya dengan bisulhi wal barakah, dengan kesalehan dan dengan keberkahan. Beliau itu disifati orangnya saleh dan penuh berkah. Ya. Misalnya Imam Makudi. Imam Makudi punya syarah. Beliau mensifati Imam Ibnu Ajurrum ini juga dengan kesalehan dan keberkahan. Begitu juga dengan Imam Ar-Ra'i. Imam Ar-Ra'i punya syarah yang sangat bagus terhadap Ajurrumiyah. Dan jarak beliau dengan Imam Ibnu Ajurrum tidak terlalu jauh. Syarah beliau namanya Al-Mustaqil bil Mafhumiyah. Ya, Al-Mustaqil bil Mafhumiyah fi Syarhil Ajurrumiyah, karya Imam Ar-Ra'i. Ya, dicetak di Darun Nawadir. Cetakan yang sangat bagus. Apa namanya? Buku yang sangat bagus. Nah, kita juga cita-cita kita adalah Al-Mustaqil bil Mafhumiyah. Mustaqil bil Mafhumiyah itu apa maksudnya? Kita bisa paham dengan diri kita sendiri. Ya. Jadi awal-awal kita menuntut ilmu itu harus dengan guru. Ya. Kita ditalqin, dididik supaya kita bisa. Nanti kalau kita sudah punya perangkat, kita bisa membaca kitab sendiri, memahami kitab sendiri. Nah, itu dikatakan mustaqil bil mafhumiyah. Tidak perlu bantuan orang lain lagi untuk kita paham kitab-kitab besar. Nah, al-mustaqil bil mafhumiyah. Ya. Imam Suyuti mengatakan, ya, kata Imam Suyuti, wa yashhadu, di dalam kitab beliau Bughyatul Wu'ad, wa yashhadu ala salahihi, ya, di antara bukti kesalehan salahihi, maksudnya mu'alifnya, penulis Ibnu Ajurrum ini, umumu naf'il mubtadi'ina bi muqaddimatihi, ya, adalah banyaknya, atau kalau kita tidak ingin menerjemahkan banyaknya, umum berarti semuanya, ya, semua pemula yang memulai kitab belajar nahwu dengan Ajurrumiyah maka dia akan mendapatkan manfaat, kata Imam Suyuti, ya. Dan itu menunjukkan kesalehan penulisnya, ya, menunjukkan kesalehan penulisnya. Dan beliau ketika menulis Muqaddimah Al-Ajurrumiyah ini, beliau menulisnya ketika sedang ke Mekah. Ya, menulisnya dalam keadaan berwudu dan menghadap kiblat. Ya.
Nah, ilmu agama itu ada hal-hal yang apa namanya? Hal-hal yang di luar akal kita. Ya. Ada namanya keberkahan dan kita harus mempercayai itu. Ya, mempercayai keberkahan, adanya karamat, kita harus mempercayai itu. Yang tidak boleh dipercayai adalah cerita yang diada-ada. Ya. Tapi karamat, kita ahlus sunnah mengisbat adanya karamat dan mengisbat adanya keberkahan. Ya. Berarti al-muqaddimah al-ajurumiyah adalah muqaddimah yang disandarkan kepada Imam Ibnu Ajurum. Nah, sekarang apa yang ada di dalam muqaddimah ajurumiyah? Saya ringkaskan di sini. Ya. Jadi, apa aja yang akan kita pelajari di dalam muqaddimah al-ajurumiyah itu? Ya. Di dalam muqaddimah al-ajurumiyah, Imam Ibnu Ajurum itu membagi kitab beliau kepada 4 bagian. Ya. Yang pertama muqaddimah. Ya. Di dalam muqaddimah ini beliau mendefinisikan kalam. Ya, beliau mendefinisikan kalam, kemudian membagi kalam aksamuhu. Aksamuhu maksudnya aksamul kalam dari isim, dari fi'il, dari huruf. Kemudian alamat setiap qismun. Ini di muqaddimah. Setelah muqaddimah baru beliau masuk ke bab pertama di dalam kitab ini, yaitu babul i'rab. Jadi kalau ditanya bab pertama di dalam kitab Ajurumiyah itu apa? Jangan dibilang babul kalam, karena kalam itu bukan bab, tapi beliau jadikan muqaddimah. Ya. Kemudian bab pertama adalah babul i'rab. Ya. Di dalam bab i'rab ini beliau jelaskan makna i'rab itu apa. Kemudian aqsamul i'rab, ya, dari rafa, nasab, jar, jazm. Kemudian alamat i'rab apa saja dan tempat-tempat alamat i'rab itu di mana saja. Nah, tapi beliau tidak membahas tentang bina. Ya, nanti kita singgung sedikit ya tentang bina. Kemudian setelah selesai membahas menjelaskan tentang i'rab, beliau berpindah kepada i'rab fi'il mudhari'. I'rabul fi'lil mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' itu kapan dia marfu, kapan dia mansub, kapan dia majzum, nawasib itu apa saja dan jawazim itu apa saja. Nah, ini yang akan kita pelajari. Setelah itu beliau berpindah kepada i'rabul asma dan ini adalah intinya, ya. Karena inti di nahwu itu adalah i'rab isim-isim. Ya. Isim itu dia bisa berposisi marfu, dia bisa berposisi mansub, dia bisa berposisi majrur. Ya. Marfu itu kapan saja? Beliau jelaskan. Oh, isim itu jadi marfu kalau dia menjadi fa'il, kalau dia menjadi naibul fa'il, kalau dia jadi mubtada, kalau dia jadi khabar, kalau dia jadi isim kana, kalau dia jadi khabar inna, dan kalau dia tabi'un lil marfu, dia mengikut kepada marfu. Ya. Kemudian berpindah kepada mansubatil asma. Ya, kapan isim-isim itu mansub? Ya. Isim itu mansub ketika menjadi maf'ul bihi, ya. Atau ketika menjadi maf'ul lahu, atau maf'ul li ajlih, atau maf'ul fihi, zarab, atau maf'ul ma'ah, atau maf'ul mutlaq. Ya. Atau ketika dia menjadi hal, atau menjadi tamyiz, atau mustasna, isim la, munada, khabar kana, isim inna, dan tabi' lil mansub. Ya, ini tempat-tempat yang dijelaskan beliau menjadi isim-isim yang mansub. Kemudian kapan isim itu majrur? Beliau menyebutkan 2. Majrur itu imma majrur bi harfil jar atau majrurun bil idhafah atau bil mudhaf. Ya. Nah, majrur ada 2, majrur dengan huruf atau majrur dengan idhafah atau mudhaf. Ya. Nah, inilah isi daripada muqaddimah al-ajrumiyah. Dan isi ini tertibnya sangat rapi. Ya. Kalau kita membahas i'rab fi'il mudhari duluan, kita belum tahu i'rab, belum tahu alamat i'rab, kita nggak akan paham. Ya, kita nggak akan bisa mengi'rab ajrumiyah. Ya. Jadi beliau mulai dengan muqaddimah dulu. Setelah muqaddimah masuk ke bab i'rab. Setelah masuk bab i'rab, masuk ke i'rab fi'il mudhari, lalu masuk ke i'rabul asma. Ya, tertibnya sangat mantiki dan sangat bagus. Ya. Makanya kata para ulama, salah satu sir kenapa kitab ini barakah, salah satunya adalah tertib yang bagus ini. Kalau kita belajar sedikit-sedikit, kita akan memahaminya dengan runtut. Ya, kalau kita memahami kitab ini dengan runtut, kita akan memahami kitab selanjutnya, syarah-syarah selanjutnya juga dengan baik. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kitabnya. Ya. Ya, setelah Bismillahirrahmanirrahim, sebagian kitab tidak menuliskan basmalah. Ya. Kalau kita menemukan kitab para ulama tidak menuliskan basmalah, maka kita harus berhusnuzon kepada musannif dan mengatakan bahwasanya musannif mencukupkan basmalahnya diucapkan dalam hati, tidak perlu di dalam tulisan. Ya. Sebagian para ulama langsung menuliskan. Ya, tapi ada sebagian nuskhah yang menuliskan basmalahnya. Memang ada basmalah dari musannif sebelum beliau mulai al-kalamu huwal labzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ada basmalahnya. Ya.
Oke. Al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu. Kelihatan nggak tulisannya? Belakang kelihatan. Al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Nah, tadi kita singgung bahwasanya al-kalam itu adalah muqaddimah. Muqaddimah berarti dia sebenarnya bukan pembahasan nahwu, tapi dia dimasukkan ke dalam ilmu nahwu sebagai pengantar. Sebagai pengantar untuk memahami abwab selanjutnya. Ya. Kenapa al-kalam ini dijadikan sebagai muqaddimah di dalam ilmu nahwu? Karena i'rab kalimat itu hanya akan muncul atau hanya akan ada ketika adanya kalam. Kan ketika kita bilang daraba Zaidun Amran, itu kalam. Di dalam daraba Zaidun Amran itu baru ada i'rab. Ya. Kalau belum ada kalam, tidak ada apa yang kita i'rabkan. Ya. Maka kalam ini adalah sesuatu yang bisa kita i'rabkan, itu kalam. Ya. Kalau tidak ada kalam berarti tidak ada yang bisa kita i'rabkan. Karena i'rab itu berada di dalam kalam, ya, maka perlu menjelaskan apa itu kalam supaya kita i'rabkan. Jangan nanti kita ketemu bahasa Indonesia Zaid sedang makan lalu kita i'rabkan. Kenapa? Karena kita nggak paham kalam. Ya, yang penting kita bisa i'rabkan. Makan itu makhraj, kenapa? Karena ada mim, ada kaf, ada alif, ada nun. Ya, makan, ya kan? Ya. Enggak, itu tidak di-i'rabkan. Ya kan? Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Ya, sebelum kita menjelaskan lafaznya, sebelum kita mentahlil alfaznya, kita jelaskan maknanya dulu. Ya. Al-kalamu, kalam itu huwa al-lafzu, dia adalah lafaz. Ya. Al-murakkabu, yang tersusun. Siapa yang tersusun? Lafaz. Al-mufidu, ya. Al-mufidu, yang memberikan faedah, murakkab tadi, ya. Bil wad'i, dengan bahasa Arab atau dengan dimaksudkan. Bil wad'i. Nah, al-kalamu huwa al-lafzu. Ya. Itu tadi kita terjemahkan. Sekarang kita definisikan. Lafaz itu apa? Ya. Lafaz itu adalah as-saut, as-sautu al-mustamilu ala ba'di al-huruf al-hijaiyah. Lafaz adalah as-saut, suara, al-mustamil, yang mengandung ala ba'dil huruf, terhadap sebagian huruf hijaiyah. Bukan semua huruf, tapi sebagian. Misalnya kita bilang qalamun. Ya. Qalamun ini mengandung sebagian huruf hijaiyah, yaitu qaf, lam, dan mim. Ya. Ketika dia diucapkan, dia berbentuk suara. Dan suara itu muncul dari makhraj. Qalamun, muncul dari makhraj. Maka dia dikatakan saut. Ya. Jadi, syaratnya lafaz. Yang pertama, kita harus pahami, lafaz itu adalah masdar. Tapi dia di sini bermakna isim maf'ul. Nah, nanti kita paham masdar bermakna isim maf'ul itu di dalam balaghah. Maka maksud lafaz bukan lafaz, tapi maksudnya adalah malfuz, sesuatu yang diucapkan. Ya, malfuzun. Ya, al-lafzu di sini maksudnya adalah al-malfuz. Ya, kenapa? Karena lafaz itu harus sesuatu yang diucapkan, harus ada suaranya. Ya. As-sautu, ya. Kalau lafaz biasa dia tidak ada sautnya. Ya. Kalau lafaz bermakna masdar, ya. Tapi kalau malfuznya baru ada suaranya. Ya. As-sautu al-mustamilu, yang mengandung ala ba'dil hurufi al-hijaiyah. Seperti qalamun. Qalam ini lafaz. Ya. Kenapa? Karena dia ada suaranya dan dia mengandung beberapa huruf hijaiyah. Ya. Nah, lafaz itu bisa muqaddar, bisa hakiki, bisa muqaddar. Ya. Apa maksudnya bisa hakiki? Lafzun hakiki. Lafzun hakiki itu seperti qalamun. Dia ada lafaznya diucapkan bisa, dan dia terdengar. Atau kita bilang kataba. Ini juga lafaz, karena dia terdiri dari huruf hijaiyah dan dia berbentuk suara. Lafaznya hakiki karena bisa kita ucapkan. Ya. Tapi kalau kita bilang kum, kita bilang kum. Kum ini dia terdiri dari dua lafaz. Ya. Lafaz pertama hakiki, yaitu kumnya. Lafaz keduanya muqaddar, yaitu dhamir mustatir.
Tapi domir mustatir tetap kita bilang lafaz meskipun tidak ada suaranya. Ketika kita bilang kum, ada suaranya nggak domir mustatir? Tidak ada suaranya. Ada lafaznya nggak? Kita tidak tahu lafaznya apa. Jadi ketika orang bilang kum, takdirnya anta. Anta itu sebenarnya bukan domir mustatir, tapi mendekatkan aja. Domir mustatir itu memang tidak ada lafaznya. Tidak ada lafaznya secara hakiki, tapi dia muqaddar. Dikira-kirakan lafaznya itu seperti anta. Tapi lafaznya bukan anta. Cuman kita kira-kirakan ya, supaya kita paham, oh lafaznya seperti anta. Nah, berarti apa? Di dalam kum itu ada lafaz yang muqaddar. Ya. Lafaz yang muqaddar, takdirnya anta. Oke. As-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Nah, kalau kita mengetuk pintu, dari luar ada orang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Kita mendengar dan kita memahami itu, ya. Suara ketukan pintu itu tidak dikatakan lafaz. Meskipun kita bisa memahami makna dari sana. Memahami bahwasanya di luar sana ada orang yang sedang mengetuk pintu, tapi itu bukan dikatakan lafaz. Kenapa? Meskipun dia suara, tapi dia tidak mengandung huruf hijaiyah. Ya. Atau suara gendang, rebana, suara itu juga bukan dikatakan suara. Ya. Nah, dari kata lafaz ini biasanya para ulama mengeluarkan al-isyarah, ya. Keluar al-isyarah, kharaja al-isyarah. Ya. Kalau kita ditanya, apakah si Zaid sudah datang? Lalu dia mengangguk atau menggeleng, kita memahami makna, ya. Tapi itu tidak akan dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia sudah keluar dengan kata-kata lafaz. Kalam itu unsurnya harus lafaz, ya. Begitu juga dengan kitabah, tulisan. Ya. Ini tadi, nih tulisan ini yang saya bulatin ini bukan lafaz, tulisannya. Kalau kita ucapkan baru dia jadi lafaz. Ya, tulisannya bukan lafaz. Kenapa? Karena tadi syarat lafaz itu harus berbentuk suara. Ya, suara yang diucapkan dan dia mengandung huruf hijaiyah. Ya. Begitu juga dengan al-uqad. Ya. Uqad ini kesepakatan tertentu yang menggunakan isyarah tangan. Misalnya mereka orang Arab kalau seperti ini 50, ya, atau kita lihat kalau seperti ini Sabi misalnya, ya. Kalau seperti ini Ramsis, ya, itu uqad namanya. Ya, tapi uqad itu biasanya angka. Ya, biasanya angka kesepakatan. Yang penting itu kesepakatan, ya, kesepakatan orang Arab menunjukkan angka-angka tertentu. Nah, itu meskipun bisa dipahami, dia juga bukan kalam. Kenapa? Karena dia bukan suara. Ya. Begitu juga dengan an-nusab. Ya, an-nusab jamak daripada nusbah. Nusbah itu tanda atau plang. Misalnya, kita melihat mihrab. Mihrab itu tanda kalau arah kiblat itu ke sana. Atau kita melihat Alexandria 300 km. Kalau kita tahu Alexandria. Nah, tanda plang itu namanya nusbah. Ya, jamaknya nusab. Itu bisa memahamkan kita makna, tapi dia tidak dikatakan kalam. Kenapa? Karena dia bukan lafaz. Ya. Oke. Definisi kalam itu adalah huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi, definisi kalam ini sekaligus sebagai unsur pembentuk kalam. Atau kita bilang rukun kalam. Ya, unsur pembentuk kalam. Jadi, kalam itu hanya bisa terbentuk atau hanya bisa ada kalau dia sudah memenuhi 4 hal. Yang pertama, dia harus lafaz. Yang kedua, dia harus tersusun. Ya, yang ketiga, dia harus memberikan faedah. Yang keempat, harus menggunakan bahasa Arab atau harus dimaksudkan. Ya. Kalau sudah terkumpul 4 ini, maka sesuatu itu dikatakan kalam. Kalau belum terkumpul 4 ini, maka dia bukan kalam. Ya. Jadi definisi ini sekaligus mengumpulkan unsur daripada kalam. Ya. Kemudian al-murakkab. Ya. Al-murakkab itu adalah ma tarakkaba min kalimatain. Fa'aksar. Ya. Ma tarakkaba, sesuatu yang tarakkaba ay takawwana, yang tersusun. Murakkab itu adalah sesuatu yang tersusun min kalimataini, dari minimal 2 buah kalimat, 2 buah kata. Fa'aksar, atau lebih. Ya. Dari 2 kalimat atau lebih. Ketika kita bilang kitabu,
Zaidin. Ya, ini dua kata atau dua lafaz. Kenapa dia lafaz? Karena dia suara, karena dia sebagian dari huruf hijaiyah. Ya. Ini dikatakan murakkab. Ya, murakkabnya dinamakan murakkab al-murakkab al-idhafi. Ya. Atau kita bilang ar-rajulu al-alimu. Ini juga murakkab. Kenapa? Karena dia terdiri dari dua kata atau dua kalimat. Ini murakkabnya dinamakan al-murakkab al-wasfi karena terdiri dari sifat dan mausuf. Atau kalau kalian baca di tempat lain al-murakkab at-taqyidi. Ya. Atau kita bilang jaa Zaidun. Ini juga murakkab karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Namanya murakkab isnadi. Murakkab isnadi itu bisa dari fi'il dan fa'il atau dari mubtada dan khabar. Zaidun qaimun. Ini dari mubtada dan khabar. Ini namanya murakkab al-murakkab al-isnadi. Ya. Oke. Kemudian al-mufid. Ya. Al-mufid ini ada dua tafsiran juga. Ya. Al-mufid itu ada dua tafsiran. Yang masyhur dan semua ulama sepakat, ya, tafsirannya adalah afada faidatan atau yufidu faidatan, yufidu faidatan yahsunu, ya, as-sukutu alaiha, ya, ay alal faidah. Ya. Makna mufid adalah yufidu faidatan. Dia memberi faedah yang yahsunu sukut. Memberi faedah yang sudah pantas sukut berhenti. Siapa yang berhenti? Siapa yang diam? Imma mutakallim, imma sami atau dua-duanya. Ya. Tapi yang masyhur adalah mutakallim. Pendapat yang masyhur. Kenapa? Karena yang ngomong itu mutakallim. Sami itu diam. Orang yang diam tidak disifati dengan sukut lagi. Ya, yang sukut itu disifati orang yang awalnya ngomong lalu dia diam. Ya. Alaiha ay alal faidah. Makna mufid adalah memberikan faedah yang sudah pantas orang atau mutakalim berdiam alaiha, alal faidah. Kapan sesuatu itu sudah boleh atau sudah pantas untuk berdiam sehingga sami ketika dia mendengar dia tidak perlu bertanya lagi, atau ketika kita mengucapkan sesuatu orang sudah paham. Ya. Sesuatu itu dikatakan mufid dan dikatakan sudah cukup orang untuk tidak bertanya lagi ketika terpenuhi dua hal. Ya. Ketika terpenuhi musnad dan musnad ilaih. Ketika sudah terpenuhi musnad dan musnad ilaih. Nah, berarti apa? Berarti dengan kata mufid ini keluar kitab Zaidin. Ya. Berarti apa? Kitab Zaidin ini bukan kalam. Ya. Kenapa? Karena dia bukan mufid yang mufidnya itu membuat orang pantas untuk diam. Kalau orang ngomong bilang Kitab Zaidin, orang akan nanya, kenapa Kitab Zaidin? Mau menjelaskan warnanya, atau mau menjelaskan dia rusak, atau mau menjelaskan dia sedang dipinjam? Kan orang bertanya-tanya, apa Kitab Zaidin? Berarti layah sunu sukut, masih belum pantas untuk berhenti. Ya. Begitu juga dengan ar-rajul al-alimu. Orang masih bertanya, kenapa ar-rajul al-alimu? Ngapain dia? Ya, orang masih bertanya. Berarti apa? Dengan kata mufid, itu keluar murakkab idhofi dan keluar murakkab wasfi. Ya. Berarti apa? Murakkab idhofi dan murakkab wasfi ketika dia berdiri sendiri, dia tidak dikatakan kalam. Dia hanya dikatakan lafzul murakkab. Sampai situ. Karena untuk dikatakan kalam harus sampai bil wad'i. Ya, dia baru memenuhi dua syarat, yaitu lafaz dan murakkab. Ya, belum memenuhi syarat yang ketiga yaitu mufid. Ya, belum memenuhi syarat yang keempat yaitu bil wad'i. Ya. Yufidu faidatan yahsunu sukutu alaihi atau alaiha. Ya, kembali ke faedah. Nah. Ya, kita tafsirkan dulu. Ya. Kemudian tafsir yang kedua, ulama yang menafsirkan mufid dengan tafsiran yang kedua ini, mereka juga mengatakan tafsir yang pertama. Tapi mereka menambah syarat. Menambah syarat. Ya. Syaratnya adalah yufidu faidatan. Ya.
yumkinu an yujhal. Ya. Memberikan faedah yang mungkin untuk tidak diketahui. Ya. Berarti apa? Mereka mensyaratkan sesuatu yang kita katakan itu harus sesuatu yang baru. Kalau kita bilang as-sama'u fawqana, ya, langit itu ada di atas kita. Itu sudah terpenuhi rukunnya, musnadnya ada, musnad ilaihnya sudah ada. Tapi itu tidak dikatakan kalam bagi yang mensyaratkan faidah jadidah. Jadi yang mendengar kata kita tuh harus dia nggak tahu, baru dikatakan itu kalam. Kalau dia udah tahu, ya itu tidak dikatakan kalam. Kalau orang tuh pasti tahu, ya itu tidak dikatakan kalam. Nah, ini dua tafsiran daripada mufid. Ya. Tapi orang yang menafsirkan yang pertama ini, mereka juga menafsirkan orang yang menafsirkan tafsiran yang kedua, mereka juga menafsirkan tafsiran yang pertama. Berarti apa maksudnya? Tafsiran yang kedua ini syarat tambahan daripada mufid yang pertama. Ya, ini syarat tambahan. Ya. Yang masyhur dan yang disepakati itu adalah mufid itu bermakna yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Ya. Oke. Kemudian bil wad'i. Ya. Bil wad'i juga punya dua tafsiran. Ya. Bil wad'i al-arabi, yaitu menggunakan bahasa Arab, dia harus menggunakan bahasa Arab. Maka dengan kata-kata bil wad'i ini keluar bahasa Indonesia. Ya, kita bilang Zaid sedang makan, ya, meskipun sedang itu ada makhrajnya, sedang gitu kan. Meskipun ada makhrajnya, tapi itu keluar dengan kata-kata bil wad'il arabi. Ya. Bil wad'il arabi. Kemudian ada yang mengatakan makna kedua daripada bil wad'i itu adalah bil qasdi. Dimaksudkan. Ya. Bil qasdi. Bil qasdi ini apa maksudnya? Bil qasdi ini untuk mengeluarkan burung beo. Burung beo yang Assalamualaikum. Burung beo yang bersuara. Ya, ketika kita datang ke rumah, burung beo bilang Assalamualaikum. Nah, itu apa namanya? Itu lafaz karena ada suaranya dan dia ada makhrajnya. Ya. Jadi kata bil wad'i itu punya dua tafsiran. Ya, saya ulangi, mufid juga punya dua tafsiran. Mufid yang pertama adalah yufidu faidatan yahsunu sukutu 'alaiha. Ya, memberikan faedah yang seorang mutakalim itu sudah pantas, sudah layak untuk berhenti. Ya, dan faedah itu bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian makna yang kedua adalah mereka menambah syarat. Dari makna yang pertama ditambah syarat, yufidu faidatan yumkinu an yujhal. Atau bahasa lainnya yufidu ilma malam ya'lamhu. Ya, memberikan sesuatu pengetahuan yang belum diketahui. Ya. Kemudian makna bil wad'i juga ada dua, bil wad'il arabi dan bil qasdi. Bil wad'il arabi berarti dengan bahasa Arab, bil qasdi berarti dengan dimaksudkan. Tadi kita bilang, ketika kita bilang bil wad'il arabi, maka keluar kalam ajam. Bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa Inggris, itu bukan kalam. Ya. Tapi ketika kita menafsirkan bil wad'i dengan bil qasdi, apakah kalam ajam juga masuk atau keluar? Jawabannya kalam ajam juga tetap keluar. Ya. Keluarnya dengan apa? Keluarnya dengan al di dalam al kalam. Ya. Jadi dari awal kalam ajam itu bukan masuk pembahasan kita. Kenapa? Nanti kita jelaskan karena al di situ adalah pengganti dari mudhaf ilaih yang dimahzub. Ya. Al kalam maksudnya adalah kalamun nahwiyin. Sebagaimana kita bilang al jalal maksudnya adalah Jalaluddin As-Suyuti. Kita bilang qala al jalal maksudnya adalah Jalaluddin. Jadi alif lam itu pengganti kata din. Ya. Al kalam itu juga pengganti mudhaf ilaih, yaitu kalamun nahwiyin. Sekarang ulama nahwu mereka membahas lafaz-lafaz ajam nggak? Mereka nggak membahas lafaz ajam. Maka meskipun kita menafsirkan bil wad'i dengan bil wad'il arabi atau bil wad'i dengan bil qasdi, kalam ajam tetap keluar. Ya, jadi kalam ajam itu meskipun dia lafaz, meskipun murakkab, meskipun mufid, dia tetap tidak dikatakan kalam menurut ulama nuhat. Kenapa? Karena dia bukan bil wad'i. Baik kita menafsirkan bil wad'inya dengan bil wad'il arabi atau bil wad'inya dengan bil qasdi. Ya, sampai sini mafhum? Ya. Kita lanjut, perdalam lagi tentang mufid. Ya. Oke. Kapan sebuah
kata itu tersusun menjadi kalam dan sudah pantas untuk berdiam ketika terpenuhi musnad dan musnad ilaih. Ya, musnad dan musnad ilaih. Ya. Dalam bahasa Indonesia, musnad itu adalah predikat, musnad ilaih itu adalah subjek. Ya. Kalau kata itu sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, maka kalam itu sudah dikatakan mufid. Ya, dan kita sudah layak untuk berhenti. Ya. Musnad dan musnad ilaih ini hanya ada dua kemungkinan. Ya. Kalau jumlah fi'liyah, musnadnya adalah fi'il, yang jadi musnad adalah fi'il, yang jadi musnad ilaih adalah fa'il. Ya. Ini fi'il jumlah ya dalam jumlah fi'liyah. Ya. Kalau dalam jumlah ismiyah, yang jadi musnad adalah khabar. Yang jadi musnad ilaih adalah mubtada. Ya. Dalam al-jumlah ya al-ismiyah. Oke. Nah, ketika kalam itu kalau dia jumlah fi'liyah dia sudah punya fi'il dan fa'il. Kalau dia jumlah ismiyah dia sudah punya mubtada dan khabar, maka kalam itu sudah dianggap mufid dan dia sudah dianggap yahsunu sukutu alaihi. Misalnya kita bilang ya, Ja'a Zaidun. Ya, Ja'a Zaidun. Ini sudah dikatakan kalam. Kenapa sudah dikatakan kalam? Karena sudah ada fi'ilnya, sudah ada fa'ilnya, sudah ada musnadnya, sudah ada musnad ilaihnya, sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya. Cukup sampai di sini. Meskipun misalnya fi'il itu fi'il muta'addi. Ketika kita bilang daraba Zaidun. Ya, daraba Zaidun. Ya. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il. Ya. Tapi orang akan bertanya, siapa maf'ulnya? Ya kan? Orang akan bertanya siapa maf'ulnya. Nah, pertanyaan setelah fi'il dan fa'il ya. Pertanyaan setelah fi'il dan fa'il itu orang kan menunggu. Setelah ada fi'il, setelah ada fa'il, kalau dia muta'addi orang menunggu maf'ulnya. Ya. Nah, menunggu maf'ul, menunggu waktunya kapan, menunggu tempatnya di mana, itu dikatakan intizar naqis. Ya, intizar naqis. Intizar naqis ini tidak merusak kalam. Jadi meskipun kita bilang daraba Zaidun, kita tidak menyebutkan maf'ul bihinya, kita tidak menyebutkan objeknya, itu sudah dikatakan kalam. Ya, kenapa? Karena dia sudah ada fi'il dan sudah ada fa'il. Yang selanjutnya itu namanya intizar naqis. Itu tidak merusak kalam. Yang merusak kalam itu apa? Yang merusak kalam itu kalau kita bilang ja'a, kemudian kita tidak menyebutkan fa'ilnya. Atau ketika kita bilang Zaidun, kemudian kita tidak menyebutkan khabarnya. Nah, yang seperti ini, yang tidak menyebutkan fi'il, tidak menyebutkan fa'il, tidak menyebutkan mubtada atau tidak menyebutkan khabar, ini namanya intizar tam. Ya, yang di sini intizar tam. Intizar ya, tam. Intizar tam inilah yang merusak kalam. Ya. Jadi kapan kalam itu ada? Kalau sudah ada musnad, ilaih. Ya. Kalau tidak ada musnad, maka intizarnya intizar tam. Ketika kita bilang ja'a, orang nunggu siapa fa'ilnya. Ketika orang bilang Zaidun, orang nunggu apa khabarnya. Nah, yang seperti itu intizarnya intizar tam. Intizar tam ini merusak kalam. Ya. Kalau kita bilang daraba Zaidun, ya, fi'ilnya fi'il muta'addi, kemudian orang akan menunggu maf'ulnya. Atau orang akan menunggu tempatnya di mana? Orang akan menunggu harinya kapan? Orang akan menunggu waktunya kapan? Nah, menunggu itu namanya intizar naqis. Intizar naqis itu tidak merusak kalam. Ya. Ketika kita bilang daraba Zaidun, berarti kita ingin mengkhabarkan kepada mukhatab bahwa Zaid telah memukul. Kita tidak ingin mengkhabarkan siapa yang kena pukul. Kalau kita bilang daraba Zaidun Amran, kita tidak sedang pengen mengabarkan bahwa Zaid memukul, tapi kita ingin mengabarkan bahwa yang dipukul si Zaid adalah Amr. Ketika kita bilang daraba Zaidun Amran yaumal Jum'ah, ya, maka yang pusat perhatian kita yang ingin kita sampaikan kepada mukhatab adalah bahwasanya pukulan itu terjadi pada hari Jumat. Ya. Ketika kita tambah lagi daraba Zaidun Amran yaumal Jum'ah amamal khatib,
ya, di depan orang sedang berkhutbah, ya. Maka yang ingin kita sampaikan adalah faidah utama yang ingin kita sampaikan adalah amamal khatib. Ya. Jadi kalam itu semakin panjang kalamnya, semakin banyak kaitnya, ya. Yang ingin utama disampaikan itu adalah bagian ujungnya. Bagian ujung daripada kalam. Ya. Makanya menunggu bagian ujung itu bukan lagi sesuatu yang merusak kalam. Kalamnya sudah sempurna kalau kita sudah memasukkan fi'il dan fa'il, ya. Atau mubtada dan khabar. Nah, kalau sudah ada fi'il fa'ilnya, kalau sudah ada mubtada dan khabarnya, kalam itu dikatakan yahsunus sukun. Sampai sini paham? Ya. Nah, itu dari segi makna. Ya. Sekarang kita masuk dari segi i'rab. Ya, kita masuk pembahasan tahlilul alfaz. Jadi di ulama Azhar itu ketika mereka menyarah sebuah kitab, dijelaskan dulu makna kitabnya apa, kemudian dijelaskan tahlil alfaznya. Makna itu fungsinya apa? Fungsinya makna supaya kita paham isinya. Fungsinya tahlil alfaz untuk melatih kita ketika kita berhadapan dengan lafaz di kitab lain. Dengan seperti itu kita akan cepat berkembang. Ya. Kenapa? Karena kita diajari maknanya, kemudian kita diajari cara mengeluarkan makna dari lafaz. Itu fungsi tahlil alfaz. Setelah ini kita mulai bagian tahlil alfaz. Tapi tahlil alfaz itu lebih susah daripada makna. Kenapa? Karena tahlil alfaz itu perlu keahlian. Ya. Oke. Dan bahkan tahlil alfaz itu bisa jadi dars tersendiri. Ya. Kita bilang al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Oke. Kita pretili satu-satu. Ya. Al di dalam al-kalam ini punya banyak kemungkinan. Karena al di dalam al-kalam itu adalah sebuah kalimat, sebuah kata. Ada al dan ada kalam. Berarti ada dua kalimat. Ya. Al di dalam kalam ini menunjukkan makna. Karena dia kalimat, dia menunjukkan makna. Ya. Ada banyak kemungkinan makna daripada al. Semakin luas pengetahuan kita tentang teori ilmu nahu, semakin banyak kemungkinan makna yang bisa kita ambil dan bisa kita pahami dari makna-makna al. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain. Ya. Oke. Al di dalam al-kalam ini bisa bermakna lil haqiqah. Ya. Kenapa? Karena al-kalam di sini dia masuk dalam definisi. Ya. Al yang masuk dalam definisi, kata Imam At-Tabtazani dalam kitab beliau Al-Mutawwal, Syarah Talkhisul Miftah, ya. Al yang masuk ke dalam al-kalam itu menunjukkan lil haqiqah. Ya. Berarti apa? Berarti asal daripada al-kalam itu adalah haqiqatul kalam. Ya, maknanya jadi haqiqatul kalam karena al-kalamnya punya makna. Ya. Kemudian al yang di sini yang di haqiqatul kalam itu litakrif aja. Ya, menunjukkan makna ma'rifah. Haqiqatul kalam, ya, haqiqatul kalam. Hakikat daripada kalam. Atau apa namanya? Definisi kalam, hakikatnya kalam itu apa? Oh, kalam itu dia harus sebuah lafaz, dia harus tersusun, dia harus memberikan faedah dan dia harus menggunakan bahasa Arab. Itu kalau alnya dimaknakan lil haqiqah. Al juga bisa bermakna lil ahdi. Ya, lil ahdi. Lil ahdi itu sesuatu yang sudah disepakati. Ya. Kalau kita bilang ra'aitu rajulan, ya, kita bilang ra'aitu atau ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Ya. Setelah selesai panjang, lalu kita bilang, ya, karena kita tidak bisa mengembalikan dhamir karena kejauhan, lalu kita bilang fa akramtu rajula. Ya. Akramtu ar-rajula. Alif lam di sini maksudnya adalah alif lam yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu rajul yang datang. Nah, itu namanya alil lil ahdi. Meskipun di sini lil ahdinya lil ahdi dzikri. Ya. Nah, al kalam di sini alnya juga lil ahdi. Ya. Kenapa? Berarti artinya adalah al kalam al ma'hud baina an-nuhat. Ya. Bainan nuhat. Ya. Kata al di sana menunjukkan makna al ma'hud bainan nuhat. Kalam yang akan kita bahas ini adalah kalam
yang disepakati oleh para ulama nahwu. Ya, kalam yang disepakati para ulama nahwu. Al-kalam al-ma'hud. Ya. Kalam yang disepakati oleh orang nahwu itu apa? Yang berbahasa Arab. Ya, maka otomatis mengeluarkan bahasa ajam. Ya. Atau al di dalam al-kalam juga bisa bermakna iwadun sebagai pengganti anil mudhafi ilaih. Pengganti daripada mudhaf ilaih yang dihapus. Ya, seperti tadi kita bilang, ketika kita bilang qalal jalal, sedangkan kita sedang membaca tafsir misalnya, oh maksudnya adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti. Berarti alif lam di dalam al-jalal itu adalah pengganti daripada Jalaluddin. Ya. Atau kita dengar Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya. Al di dalam Al-Khatib Asy-Syirbini itu juga pengganti. Ya. Pengganti daripada mudhaf ilaih yang dimahzuf. Karena asalnya adalah Khatibul Azhari Syarif. Karena beliau berkhutbah di Al-Azhar. Imam Asy-Syirbini yang punya kitab Al-Iqna, kemudian Mughnil Muhtaj, syarah terhadap Minhaj. Beliau juga punya kitab syarah terhadap Ajrumiyah, syarah terhadap Qatrun Nada, dan syarah terhadap Alfiyah. Imam Al-Khatib Al-Qazwini. Ya, ulama Azhar itu seperti itu. Ya. Ulama Azhar itu pasti mereka menguasai semua ilmu, meskipun tidak menjadi imam dalam semua ilmu, tapi untuk ulama Azhar itu menguasai semua ilmu. Ya. Nah, Al-Khatib Asy-Syirbini. Begitu juga ketika kita dengar ilmu al-ma'ani. Ilmul ma'ani. Ada alif lam di sini. Ilmul ma'ani. Alif lam di sini itu juga iwadun anil mudhafi ilaih. Ya. Kenapa? Karena asalnya adalah ilmu ma'anin nahwi. Ya. Jadi ilmu ma'ani yang bagian ilmu balaghah itu adalah ilmu ma'anin nahwi. Ya. Nanti di nahwu kita belajar nakirah dan ma'rifah, kapan nakirah dan kapan ma'rifah. Di dalam ilmu ma'aninya kita belajar, oh nakirah itu maknanya apa saja, ma'rifah itu maknanya apa saja. Al itu kalau lil hakikah bagaimana, al itu kalau lil ahdi bagaimana, ya, kapan dipakainya. Nah, itu ilmu ma'ani an-nahwi. Ya. Inilah sebabnya kita ketika belajar itu harus tadarruj. Jadi kita kalau belajar ilmu ma'ani, kita belum khatam syarah Qatrun Nada dengan baik, maka kita mustahil paham ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani itu kan ilmu ma'ani nahwi. Kalau kita tidak punya nahunya, apa yang bisa kita ambil maknanya? Ya, nahunya kita tidak punya. Ya, maka perlu belajar nahu dulu. Ya, banyak teman-teman bertanya, Ustaz, kapan mulai Qatrun Nada? Kapan mulai Qatrun Nada? Ya, tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ya, kita mulainya bertahap. Kalau kita belum belajar ilmu bayan, mau belajar Qatrun Nada, di dalam Qatrun Nada itu banyak syair, banyak syahid yang terbuat dari syair. Bagaimana kita memahami syair kalau kita tidak paham balaghah? Minimal ilmu bayannya. Ya, kita juga harus sudah belajar sorof. Ya, makanya belajar ilmu itu zigzag. Ya, hari ini kita belajar matan ajrumiyah. Nanti kita belajar syai'an min ilmil bayan, misalnya. Ya, habis itu kita belajar sebagian dari ilmu sorof. Ya, habis itu baru kita berpindah ke kitab nahwu yang levelnya di atas. Begitu seterusnya. Ya. Bahkan belajar balaghah, makanya kita tidak bisa belajar nahwu itu dari awal sampai akhir. Saat kita belajarnya mulai matan ajrumiyah, kemudian setelah matan ajrumiyah syarah Qatrun Nada, kemudian setelah syarah Qatrun Nada alfiyah, setelah alfiyah kafiyah, setelah kafiyah kitab Sibawayh. Nggak bisa belajar kayak gitu, khusus nahwu aja nggak bisa. Karena ulama yang menulis syarah-syarah dalam nahwu itu, mereka menulisnya menggunakan istilah nahwu, menggunakan istilah balaghah, menggunakan istilah mantik, dan menggunakan istilah-istilah ilmu yang lain. Kalau kita tidak memahami ulum yang lain, gimana kita memahami syarah mereka? Ya, jadi cara menuntut ilmu itu zigzag. Ya. Nah, inilah keistimewaan kita, karena kita sudah belajar ilmu-ilmu itu, jadi kita tahu mana yang harus didahulukan. Ya. Kalau kita belajar Qatrun Nada duluan, ya, kemudian kita belum ada asas di dalam balaghah, belum ada asas di dalam sharaf. Ya. Kita belajar, pemahaman kita terhadap Qatrun Nada tidak banyak, dan itu sayang. Ya. Lebih baik kita bertahap, meskipun pelan, tapi kita berada di jalan yang tepat. Ya. Nah, ilmul ma'ani alif lamnya iwadun anil mudhaf ilaih. Begitu juga dengan al-kalam. Al-kalam itu juga iwad anil mudhaf ilaih. Kenapa? Karena al-kalam di situ maksudnya adalah kalamun nahwiyin. Ya. Kalamu an-nahwiyin. Ini kalau kita bilang mudhaf ilaihnya isim zahir.
Kita juga bisa mentakdirkan mudhaf ilaihnya sebagai isim dhamir. Kalam asalnya adalah kalamuna. Ya, sebagaimana Imam Ibnu Malik dalam Alfiyah, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Beliau menggunakan kalamuna. Nah, dengan kata-kata kalamun nahwiyin dan dengan takdir kalamuna ini, kita tahu tadi bahwasanya bil wad'i itu tidak memasukkan kalamul ajib. Ya, kenapa? Karena dia sudah keluar dari awal dengan al. Ya, dengan al kita sudah tahu keluar dari awal. Ya. Oke. Nah, membahas alfaz itu seperti itu. Susah karena banyak pembahasannya. Tapi itu akan membuat kita cepat berkembang. Ya, nanti kalian ketemu di tempat lain, ya. Tapi jangan setiap tempat kalian bilang, "Oh, al di sini alnya lil haqiqah, alnya." Enggak. Tidak setiap tempat, ya. Masing-masing berbeda-beda, ya. Oke, al-kalamu itu mubtada. Ya. Huwa, ya. I'rab yang masyhurnya kalau kalian baca syarah Kafrawi, huwa itu adalah dhamiru faslin. Ya. Dhamiru faslin itu bukan isim, tapi dia huruf. Huruf yang serupa dengan dhamir. Ya, namanya dhamiru faslin. Kenapa dia dinamakan dhamiru faslin? Kalau kita bilang seperti ini, ar-rajulu al-alimu. Kalau kita bilang ar-rajulu al-alimu, ya, kata ar-rajulu al-alimu ini ada dua kemungkinan. Kata al-alimu ini. Al-alimu ini bisa jadi sifat kepada rajul. Kenapa? Karena kemungkinan sifatnya sama, ada sama-sama ma'rifah, ya, dan sama-sama mufrad. Ya, kemungkinan dia jadi sifat ada. Dan al-alimu ini juga bisa jadi khabar terhadap rajul. Kalau kita ingin bilang khabarnya itu nanti dikhususkan. Kalau kita bilang ar-rajulu al-alimu, kita bilang hanya orang ini nih yang alim. Maka khabarnya harus pakai alif lam dengan ma'rifah. Nah, itu nanti pelajarannya khabar ma'rifah menunjukkan bahwasanya sesuatu itu dikhususkan, itu belajarnya di ilmu ma'ani. Ya. Di ilmu nahwu kita belajarnya ini khabar. Khabar itu boleh ma'rifah, boleh nakirah. Ya. Kita boleh bilang Zaidun muntalikun. Ya. Ya, artinya Zaid telah pergi. Ya. Atau bilang Zaidun al-muntaliku. Ya. Artinya hanya si Zaid yang pergi. Ya. Nah, yang pertama khabarnya nakirah. Kita cuma mengkhabarkan Zaid telah pergi. Ya, Zaid pergi. Kalau yang kedua khabarnya ma'rifah. Khabar ma'rifah itu ada pengkhususan. Kita bilang hanya Zaid yang pergi. Ya. Nah, begitu juga dengan ar-rajul al-alimu. Ar-rajulnya bisa jadi mubtada, al-alimunya bisa jadi ada kemungkinan khabar. Atau ar-rajulul alimu bisa kemungkinan ar-rajulnya jadi mausuf, al-alimunya jadi sifat. Kita tinggal nambah khabarnya apa? Ar-rajulul alimu ja'a. Oh, berarti alim jadi sifat. Ya. Berarti apa? Susunan seperti ini itu bisa jadi mubtada, bisa jadi khabar. Sekarang kita lihat tadi al-kalam, al-lafzu. Sama-sama ma'rifah. Ya kan? Al-kalam, al-lafzu sama-sama ma'rifah. Karena sama-sama ma'rifah berarti ada kemungkinan al-lafzu itu jadi khabar, ada kemungkinan al-lafzu itu jadi sifat. Nah, datangnya huwa ini memastikan yang datang setelah kalam itu adalah khabar. Jadi fungsi huwa itu memastikan yang datang setelah mubtada itu adalah khabar. Kalau kita bilang ar-rajulu huwal alimu, maka huwal alimu itu sudah pasti menjadi khabar. Dia tidak bisa jadi sifat. Makanya huwa ini dikatakan dhamiru faslin. Kenapa? Karena dia yafsilu bainal khabar was sifah. Karena dia memisahkan antara khabar dan sifat. Maksudnya apa? Yang datang setelah huwa pasti jadi khabar. Maka dia dinamakan dhamiru faslin. Karena dia memisahkan antara khabar dan sifat. Nah, al-kalamu huwa lafzu, berarti lafzun jadi khabar. Ya, berarti lafzun jadi khabar. Oke. Sampai sini paham? Ya. Kita sudah tahu, kalam itu mubtada, lafaz itu khabar. Ya. Sampai sini secara lafaz maknanya sudah lurus. Tapi kalau kita teliti lagi, ada yang janggal masih. Ya. Kalau kita bilang al-kalamu al-lafzu, ya, berarti kita bilang
kalam itu adalah lafaz. Titik sampai situ. Kalam itu adalah sebagaimana kita bilang Zaidun qaimun. Zaid itu sedang berdiri. Zaidun qaimun. Zaid itu sedang berdiri. Ya. Atau kita bilang al kalamu al lafzu, berarti kalam itu adalah lafaz. Titik sampai di situ. Berarti kalamun, kata kalamun atau kata kitabun itu kalam. Kenapa? Karena kalamun itu lafaz. Kitabun itu juga lafaz. Iya kan? Benar nggak? Ya, kalamun itu lafaz bukan? Lafaz. Kitabun itu lafaz. Kalau kita bilang kalam itu adalah lafaz, kemudian kita berhenti sampai di situ. Sebagaimana kita bilang Zaidun qaimun, Zaidun mubtada, qaimun khabar. Ya. Makna mubtada itu sudah sempurna dengan makna khabar, ya kan? Ya. Kalau kita bilang al kalamu al lafzu, maka berarti kitab, kalam atau lafaz-lafaz yang mufrad itu termasuk kalam. Padahal tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Ya. Maka benar nggak al lafzu itu sebagai khabar? Nah, para ulama menjawab, oh khabar itu ada dua. Ya. Al khabar, khabaran. Khabar itu ada dua. Al mutimmu, ya. Al mutimmu ma'al mubtada binafsihi, ya. Dan al mutimmu ma'al mubtada bi ghairihi. Ya. Khabar itu ada dua, ya. Ya. Ada khabar yang dia sudah sempurna ketika dibarengi dengan mubtada binafsihi. Ya. Contohnya Zaidun qaimun. Ya, Zaidun qaimun atau al-qalamu jadidun. Ya. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu mubtada, jadidun khabar. Ya. Dan kalimatnya sudah sempurna dengan satu khabar. Tapi ada khabar itu yang dia baru bisa memberikan faedah sempurna kepada mubtada kalau dibarengi dengan yang lain. Kalau kita bilang al-kalamu al-lafzu, ya, kalam itu mubtada, al-lafzu itu khabar, maka khabarnya belum sempurna. Harus ada yang mengikuti di belakangnya, ya. Yang mengikuti itulah nih, al-lafzu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi yang jadi khabar itu sampai sini. Ya. Meskipun ketika kita i'rabkan lafzun itu khabar, murakab itu sifat daripada lafaz, mufid itu sifat daripada murakab, bil wad'i itu jar dan majrur muta'alliq dengan mufid. Ya. Tapi lafaz ini dia jadi khabar yang tidak bisa sempurna kecuali dengan yang lain. Ya. Kecuali dengan diikutkan yang lain. Sama ketika kita bilang antum qaumun. Ya, dalam Al-Qur'an antum qaumun. Dapat faedah nggak? Nggak dapat faedah, baru dapat faedah ketika ada sifatnya. Dalam Al-Qur'an antum qaumun tajhalun. Ya, ketika ada tajhalun baru kalimatnya sempurna. Ya, maka khabarnya berfaedah dengan yang lain. Ya, khabar berfaedah dengan yang lain. Jadi khabar itu ada yang khabar itu bisa memberikan faedah dengan dirinya sendiri, ada khabar yang bisa memberikan faedah dengan bantuan yang lain. Seperti al-lafzu, dia jadi khabar. Ya, tapi dengan bantuan al-murakkabul mufidu bil wad'i. Ya. Sampai sini paham? Susah membahas lafaz? Mulai panas. Ya, kalau mulai panas wajar, ya. Tapi yang kalau kita misalnya di awal-awal, yang penting kalian paham ma'ani awaliyah yang saya sampaikan tadi. Makna lafaz itu apa, makna murakab itu apa. Ini pelajaran tambahan. Biar yang sudah belajar ajrumiyah tetap mendapatkan faedah. Ya, karena di dalam yang ikut online banyak juga yang mereka sedang belajar Tuhfatus Saniyah dan belajar syarah-syarah yang lain. Jadi supaya sama-sama dapat manfaat. Ya. Dan ini penting supaya kalian semangat, oh cara membaca kitab tuh seperti itu. Ya. Dan dengan cara seperti itu kita mendapatkan banyak faedah. Ya. Kemudian al-murakkabu itu sifat daripada lafaz. Ya. Sifat daripada lafaz. Al-mufid itu juga sifat daripada murakkab. Mufid itu sifat daripada murakkab. Ya.
Kemudian bil wad'i. Ya, saya ambil bagian-bagian yang penting. Bil wad'i. Ya. Ya. Bil wad'i tadi kita bilang bil wad'i itu bisa bil wad'i al-arabi. Ya. Bil wad'i al-arabi. Ya. Wad'ul arabi itu ada dua. Ya. Ada namanya wad'un naw'i. Ya. Wad'un naw'i. Ada namanya, atau kebalik ya, wad'un syakhsi dulu. Ada namanya wad'un syakhsi. Ada namanya wad'un naw'i. Ya. Wad'un syakhsi ini apa? Ya. Wad'un syakhsi ini adalah peletakan sebuah kalimat, ya. Peletakan sebuah lafaz menunjukkan kepada makna, ya. Peletakan sebuah lafaz tertentu menunjukkan makna tertentu, ya. Misalnya kita bilang asadun. Asadun ini lafaz. Lafaz asad ini ditujukan untuk menunjukkan makna tertentu, yaitu hayawan muftaris. Ya. Asad itu menunjukkan binatang buas. Dan lafaz makna binatang buas ini ditunjukkan oleh satu lafaz, yaitu asad. Ya. Begitu juga dengan setiap nama orang. Setiap nama orang itu juga wad'un syakhsi. Setiap nama tempat itu juga wad'un syakhsi. Wad'un syakhsi ini boleh diletakkan oleh orang Arab, boleh diletakkan oleh bukan orang Arab. Ya. Kalau dia nama, itu boleh diletakkan oleh bukan orang Arab. Ya. Jadi meskipun kita bilang misalnya orang Indonesia Bambang, Ja'a Bambang, itu tetap dikatakan kalam. Kenapa? Karena Bambang itu wad'unnya wad'un syakhsi. Wad'un syakhsi penamaan itu boleh diletakkan oleh orang bukan selain Arab, dan ketika dia dimasukkan ke dalam tarkib Arab, dia tetap dikatakan kalam. Ya. Nanti ada yang nanya, kalau kita bilang Ja'a Bambang, kalam bukan? Kan Bambang bukan kalam Arabi, ya, bukan orang Arab. Ya. Jawabannya dia tetap kalam. Kenapa? Karena Bambang itu wad'unnya wad'un syakhsi. Wad'un syakhsi untuk sebuah nama itu boleh diletakkan oleh siapa saja, meskipun dia bukan orang Arab. Ya. Dan ketika dia dimasukkan ke dalam tarkib Arab, dia tetap dikatakan kalam. Ya. Saya ingin mengutip salah satu kitab karya ulama Indonesia, Mbah Maksum Jempes, Semarang. Safatoni nama tempat beliau, As-Samarani As-Sapatoni. Ada yang tahu daerah Sepaton, daerah Semarang. Beliau punya kitab namanya Tashwiqul Khullan, ya, hasyiah terhadap Mukhtasar Jiddannya Syekh Zaini Dahlan. Ya, dan beliau menulis hasyiah itu ketika Imam Zaini Dahlannya masih hidup. Ya, itu kalau ditanya hasyiah yang paling luas terhadap Ajurumiyah apa? Jawabannya adalah Tashwiqul Khullan. Ya, karya orang Indonesia, Mbah Maksum nama beliau. Ya, Muhammad Maksum As-Samarani As-Sapatoni. Ya, dari Semarang. Sapatoni nama tempatnya. Ya. Sini beliau bilang, ya saya lupa masukkan ke sini. Ya. Beliau ingin menjelaskan bil wad'il arabi, bahwasanya bil wad'il arabi itu ada dua, ada wad'un syakhsi, ada wad'un naw'i. Ya. Kata beliau, annal wadi', seseorang peletak, in wada'a alfazan muayyanan, kalau beliau meletakkan lafaz muayyan, lafaz tertentu, lima'anin makhsusah. Ya. Berarti makna daripada wad'un syakhsi itu adalah, ya, wada'a al-wadi'u, ya, lafzan muayyanan, ya, lafzan muayyanan lima'anin makhsus. Ya. Wada'an muayyanan lima'anin makhsus. Ya. Wada'al wadi' lafzan muayyanan lima'anin makhsus. Seperti kita meletakkan lafaz asad untuk menunjukkan hayawan muftaris.
Seperti kita meletakkan lafaz al-insan ya, untuk menunjukkan hayawan natik. Seperti orang Arab meletakkan makkata untuk nama tempat. Ya, lafaznya muayyan dan maknanya juga muayyan. Nah, makanya dinamakan syakhsi. Ya, khusus. Wad'unnya wad'un syakhsi. Ya. Ya, di sini semua makna tempat. Begitu juga dengan semua masadir, semua masdar. Ya. Jami'u al-masadir. Semua masdar itu diletakkan dengan wad'un syakhsi. Misalnya darbun. Darbun itu masdar, menunjukkan makna, yaitu pukulan. Ya, qiyam itu masdar, dia menunjukkan makna, dan itu wad'unnya wad'un syakhsi. Ya. Kemudian kata beliau in wudi'a qanunan kulliyan. Ya, berarti di sini wudi'a kanunan kulliyan. Ya, wada'a kanunan kulliyan. Kalau yang diletakkan itu adalah kanun kulli, ya, kanun itu hukum, ya, kulli itu yang mencakup banyak hal. Ya. Kalau lafaz itu diletakkan dan dia dijadikan sebagai kanun, ya. Misalnya apa? Misalnya bilang setiap orang yang ingin menyandarkan kejadian kepada pelakunya, maka dia cukup mendatangkan masdar diubah menjadi isim fa'il. Ya, misalnya apa? Setiap orang yang ingin menunjukkan bahwasanya ada pukulan dan ada orang memukul, kemudian digabung, maka dia cukup mendatangkannya dengan isim fa'il. Maka didatangkanlah dharib. Ya, berarti apa? Dharib ini wad'unnya wad'un naw'i. Orang Arab tidak pernah meletakkan kata dharib sebagaimana mereka meletakkan dorbun. Jadi yang orang Arab tunjukkan untuk mana tuh dorbun. Dharibnya itu diambil dari kanun kulli, yaitu setiap orang yang setiap hadas yang disandarkan kepada pelaku, maka kalau kita ingin menunjukkan makna itu datangkan dengan makna isim fa'il, yaitu dharib. Ya. Setiap syukur yang ingin kita sandarkan kepada pelaku, maka kita datangkan dengan wazan fa'il, jadinya syakir. Ya, jadinya syakir. Nah, ini mereka tidak pernah, orang Arab tidak pernah meletakkan. Yang orang Arab letakkan itu adalah isim, nama tempat, nama orang, atau masdar. Itu yang mereka letakkan. Tapi isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sigat mubalaghah, itu mereka nggak meletakkan. Mereka cuma meletakkan kanunnya. Mereka meletakkan kaidahnya aja. Maka kita, misalnya kita mendengar sesuatu, ya misalnya kita mendengar koma. Oh, koma ini kalau kita ingin mendatangkan isim fa'il dari koma, maka kita tinggal ubah koma kepada wazan fa'il, jadi qaim. Nah, orang Arab tidak meletakkan qaim itu. Nah, itu dinamakan wad'unnya wad'un naw'i, pakai ya, wad'un naw'i. Mereka meletakkan nau'nya, atau mereka meletakkan sesuatu yang umum. Ya, wad'un naw'i. Nah, sampai sini bisa membedakan wad'un syakhsi dengan wad'un naw'i? Ya, wad'un syakhsi yang diletakkan memang lafaznya menunjukkan makna tertentu. Lafaz asadun terdiri dari hamzah, sin dan dal menunjukkan makna hayawan muftaris. Tapi lafaz daribun itu orang Arab tidak meletakkan itu. Orang Arab meletakkannya adalah ini fa'il. Nah, daribun ini di mana didapat? Daribun ini ketika kita ingin menyandarkan darbun kepada pelaku, kita pakai sini. Naik ke atas baru turun ke bawah lagi. Kalau kita ini, ya. Jadi dari kata darbun kita punya kaidah. Oh, kalau orang ingin menunjukkan darbun itu disandarkan kepada pelaku, maka kata darbun itu harus diubah sigatnya jadi fa'il. Berarti jadi daribun. Nah, itu namanya wad'unnya wad'un naw'i. Nah, apa fungsinya kenapa kita harus membagi seperti ini? Ya. Karena nanti mereka bilang wad'ul murakkabat itu adalah wad'ul murakkabat, maksudnya apa? Karena kalam itu pasti murakkab, ya kan? Kan kita bilang al kalamu huwal lafzul murakkabul mufid. Kalam itu murakkab. Nah, wad'ul murakkabat ya, itu adalah wad'un naw'i. Diletakkan oleh Arab, wad'un naw'i. Apa maksudnya wad'un naw'i? Jadi orang Arab itu cuma meletakkan kerangkanya saja. Ya. Setiap fi'il yang disandarkan kepada fa'il, maka menunjukkan makna kita sedang menghukumi si fa'il dengan fi'il. Nah, kita tinggal ngisi yang di dalam kotaknya apa. Maka kita boleh mengisinya meskipun
orang Arab tidak pernah mengucapkan itu. Misalnya kita bilang tadi Ja'a Bambang misalnya, ya. Gimana tulisannya? Bambang, ya. Misalnya kita bilang Ja'a Bambang, ya. Nah, Ja'a Bambang ini tetap dikatakan kalam Arabi. Kenapa? Karena kita mengikuti atau mengikuti kaidah dari Arab, yaitu fi'il dan fa'il. Begitu juga orang Arab meletakkan kaidah setiap mubtada, ya, mubtada dan khobar, maka itu akan menunjukkan makna isbat mubtada, isbat khobar kepada mubtada. Isinya mubtadanya apa, khabarnya itu apa, itu terserah kita. Ya, itu namanya wadu'un naui. Maka kalam kita sekarang kan nggak diucapkan oleh orang Arab. Itu tetap dikatakan kalam Arabi. Kenapa? Karena kita mengikuti kaidah mereka, yaitu wadu'un naui. Ya. Nah, maksud dari kata al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i, maksud wada' di sana adalah wadu'un naui. Ya, itu dijelaskan oleh Syekh Maksum dalam kitab beliau Tashwiqul Khullan, orang Indonesia. Ya, dan kitabnya luar biasa, Awsa'u Hasyiatin ala Syarhil Ajrumiyah. Hasyiah paling luas terhadap kitab Ajrumiyah, Al-Matbu'ah yang dicetak. Ya, karena kita ada hasyiah lain, yaitu hasyiah Al-Madabiki, tapi nggak ada cetakannya. Hasyiah Madabiki itu asal daripada hasyiah Abu Najah. Abu Najah itu ringkasan dari hasyiah Madabiki. Hasyiah Abu Najah besar. Ya, jadi ini dan beliau orang Indonesia. Ya. Kalau membaca kitab beliau, rujukannya udah Syuruh Alfiyah, Syuruh Kafiyahnya Ibnu Hajib, udah kemana-mana. Padahal hasyiah terhadap Ajrumiyah. Dan beliau salah satunya mentahqiq mana wadu'un naui ini. Ya, yang diinginkan dengan wada' di dalam kalam adalah wadu'un naui. Ya. Begitu juga dengan hasyiah Abu Najah. Hasyiah Abu Najah juga menyebutkan ini. Ya, wada'nya adalah wadu'un naui. Jadi nanti kalau kalian pulang baca hasyiah Tashwiqul Khullan atau baca hasyiah Abu Najah, ketemu kata-kata wadu'un naui, ya, kalian akan paham, ya, bahwasanya murakkabat, kemudian majazat, kemudian isim fa'il, itu wada'nya wadu'un naui. Wadu'un naui maksudnya apa? Mereka meletakkan kaidahnya, tidak meletakkan lafaz bi khususi. Ya, tidak meletakkan lafaz tertentu untuk makna tertentu. Maka ketika seperti itu, ketika kita mengikuti kaidah mereka lalu kita meletakkan, ya, misalnya kita bilang di sini Bambang tadi, Bambang qaimun, itu tetap dikatakan bahasa Arab dan itu tetap dikatakan kalam. Kenapa? Karena kita mengikuti kaidah mereka. Dan itu tetap dikatakan bil wada'il arabi. Meskipun orang Arab tidak pernah mengucapkannya. Kan orang Arab nggak pernah mengucapkan Bambang, ya. Bambang qaim, orang Arab nggak pernah mengucapkan itu. Atau kata-kata kita sehari-hari itu belum tentu pernah diucapkan oleh orang Arab, ya kan? Tapi itu tetap dikatakan bil wada'il arabi. Kenapa? Karena kita mengikuti kaidah mereka. Orang Arab meletakkan kaidah kuliahnya, yaitu wadu'un nau'inya. Setiap khabar yang disandarkan kepada mubtada menunjukkan isbatul khabar lil mubtada. Menunjukkan bahwasanya khabar itu diletakkan untuk memberikan faedah kepada mubtada. Nah, jadi maksud bil wad'i di sana adalah bil wad'in nau'i. Ya, makin pusing? Ya, makin pusing. Sebenarnya ada pembahasan lagi, tapi cukup dulu. Ya, karena kalau semakin panas, kesian kali ya. Ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.